Jika binatang darat tumbuh besar karena banyak makan, binatang laut dalam tumbuh besar karena jarang makan. Loh, kok gitu? Memang kedengarannya bertolak belakang, tapi begitulah logika alam, khususnya di ekosistem laut dalam. Di kedalaman samudera, semakin ke bawah, semakin sedikit cahaya, semakin sedikit ketersediaan makanan, dan semakin aneh bentuk dan ukuran penghuninya. Dunia laut dalam adalah tempat di mana logika manusia sering gagal, dan ukuran tubuh bukan hanya soal kekuatan, tapi juga faktor penting penunjang kehidupan. Selama berabad-abad, cerita dari para pelaut tentang monster laut raksasa telah menghiasi cerita rakyat dan mitologi. Dan beberapa dari kita pasti pernah mendengar cerita tersebut. Kraken, Leviathan, ular laut, Nyi Blorong, semuanya digambarkan sebagai raksasa penebar teror dari kedalaman. Namun, seiring perkembangan teknologi, eksplorasi mutakhir justru mengungkap fakta yang lebih menarik daripada dongeng populer. Laut dalam memang dihuni oleh organisme berukuran besar, tapi mereka bukan monster. Mereka adalah hasil dari perjalanan panjang evolusi yang sangat rasional. Seperti di pulau terisolasi, di laut dalam juga ada sebuah fenomena di mana organisme laut dalam memiliki kecenderungan untuk tumbuh jauh lebih besar dibandingkan kerabatnya di perairan dangkal. Seperti ini, dan ini. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai Deep Sea Gigantism atau gigantisme laut dalam. Di kedalaman laut yang tidak pernah ditembus cahaya matahari, hidup organisme-organisme yang ukurannya terasa tidak masuk akal. Di sana, hukum ukuran yang kita kenal di darat seolah tidak berlaku. Organisme bertubuh lunak tumbuh menjadi raksasa. Krustasiа membesar melampaui kerabatnya di perairan dangkal. Cumi-cumi mencapai panjang yang tidak masuk akal. Bahkan laba-laba pun melar hingga sangat lebar. Fenomena ini dikenal sebagai Deep Sea Gigantism atau gigantisme laut dalam. Kecenderungan organisme laut dalam untuk berukuran jauh lebih besar dibandingkan kerabatnya di perairan dangkal. Ini bukan kasus tunggal, bukan pula kebetulan, dan jelas bukan cerita horor karangan. Pola ini telah diketahui muncul berulang kali pada berbagai kelompok binatang, mulai dari arthropoda, moluska, echinodermata, hingga beberapa vertebrata. Dan ini membuktikan jika sesuatu terjadi berulang di alam, maka itu bukanlah kebetulan, melainkan statistik. Sejak manusia pertama kali berlayar melintasi samudera, laut dalam selalu menjadi kanvas imajinasi mereka. Pelaut abad pertengahan kerap menuliskan kisah tentang makhluk raksasa yang menyerang, bahkan menyeret kapal ke dasar laut. Kraken, Leviathan, Sea Serpent. Semua cerita ini lahir dari satu hal yang sama. Manusia melihat sesuatu yang besar yang tidak mereka pahami, lalu panik dan menebak-nebak. Apaan tuh? Tapi sains modern telah membongkar kepanikan tersebut dengan cara yang agak mengecewakan. Laut dalam ternyata bukan dunia chaos yang didiami monster yang mengerikan, melainkan sebuah lingkungan yang sangat stabil, sangat lambat, dan sangat pelit sumber daya. Suhunya nyaris konstan, tidak ada siang dan malam, tidak ada pergantian musim. Seperti yang telah kita bahas dalam beberapa video, makanan yang ada jatuh perlahan dari atas dalam bentuk kecil yang dinamakan marine snow atau salju laut yang tersusun dari serpihan bangkai, sisa plankton mati, dan binatang lain yang jatuh ke bawah. Singkatnya, dunia laut dalam bukan tempat yang nyaman. Dunia laut dalam penuh perjuangan. Jika di laut dangkal ibarat kota besar yang bising dan penuh persaingan, di mana semua penghuninya aktif berlomba untuk mencapai kesuksesan, laut dalam lebih mirip desa terpencil yang luput dari perhatian negara, listriknya padam berkala, kehidupan berjalan pelan dan penuh kepasrahan. Penghuninya jarang bertamu ke kota,
dan kelaparan berbulan-bulan adalah hal yang biasa. Salah satu kesalahpahaman paling umum tentang laut dalam adalah betapa besarnya tekanan air. Jangan salah, tekanan air memang meningkat drastis seiring kedalaman. Tapi tekanan air tidak otomatis menghancurkan organisme. Tekanan air hanya menjadi masalah kalau organisme tersebut memiliki rongga tubuh berisi gas atau udara. Dan oleh karena itu, banyak organisme laut dalam tidak punya swim bladder atau gelembung renang atau struktur berongga lainnya. Tubuh mereka sebagian besar tersusun dari jaringan lunak dan cairan. Jadi tekanan air di luar dan di dalam tubuh menjadi seimbang. Dan keseimbangan tekanan ini dimanfaatkan oleh penghuni laut dalam untuk perkembangan tubuh mereka. Meleot mungkin, tapi tidak ada yang kempot, apalagi meledak. Sampai sini sudah jelas ya, tekanan air bukan penghalang ukuran. Justru sebaliknya. Kemudian, air memberikan daya apung. Dan daya apung adalah pendukung evolusi yang tidak dimiliki oleh organisme darat. Berkat air, sebesar apapun tubuhnya, satu organisme tidak harus menopang beratnya sendiri. Air membantu mengangkat segalanya. Dan dengan demikian, evolusi jadi lebih bebas bereksperimen. Mau bentuk tubuh kayak gimana? Mau panjang, lebar, atau aneh sekalipun? Silakan aja. Gravitasi tidak punya power yang kuat di sini. Jadi, jika disederhanakan, kira-kira begini. Di darat, jadi besar itu ribet. Butuh tulang yang tebal, otot yang kuat, dan risiko sendi rusak menjadi lebih tinggi. Tapi di laut, jadi besar itu lebih santai. Tinggal mengambang, selebihnya urusan belakangan. Dan saya yakin beberapa dari kamu punya pertanyaan. Jika makanan di laut dalam langka, kenapa penghuninya malah bertumbuh besar? Bukannya itu malah merepotkan diri sendiri? Jawabannya ada pada hukum metabolisme. Salah satu prinsip paling mendasar dalam biologi ukuran adalah Kleiber's Rule atau Kleiber's Law yang berbunyi, laju metabolisme tidak naik sebanding dengan ukuran tubuh. Semakin besar ukuran organisme, semakin hemat energi per satuan massa tubuhnya. Tubuh besar memang boros di total, tapi irit di detail. Dalam lingkungan yang makanannya jarang, tidak bisa ditebak, dan kadang lapar berbulan-bulan, efisiensi energi adalah syarat mutlak untuk hidup. Tidak seperti di daratan, di laut dalam, tubuh besar bukanlah simbol kekuatan, melainkan tabungan masa depan. Jika makanan tersedia, mereka akan makan sebanyak mungkin, dan sekali makan banyak, energinya bisa dipakai lama. Dan karena tekanan luar dan dalam tubuh seimbang, hasil dari energi yang dikeluarkan selalu diusahakan sepadan. Di laut dalam tidak ada ruang untuk gaya hidup impulsif. Alih-alih mengejar mangsa, organisme laut dalam cenderung menunggu mangsa mendekati mereka. Oleh karena itu, di laut dalam, kita dapat menemukan isopoda raksasa yang ukurannya membuat kerabat versi dangkalnya tampak seperti mainan. Kita dapat menemukan amfipoda hadal seperti Alicella gigantea yang memiliki ukuran tubuh lebih besar berkali-kali lipat dari kerabatnya. Kita dapat menemukan cumi-cumi kolosal yang beratnya melebihi predator manapun di habitatnya. Mereka semua tidak besar karena agresif. Mereka besar karena bersabar. Mengapa sabar? Karena di laut dalam, yang menang bukanlah yang paling cepat, bukan yang paling ganas, atau yang paling banyak gigi. Yang sukses bertahan adalah mereka yang paling tahan lapar. Tapi penting untuk diingat bahwa tidak semua penghuni laut dalam berukuran besar. Lingkungan gelap dan dingin ini juga dipenuhi oleh organisme kecil dan bahkan mikroskopis. Namun, fakta bahwa gigantisme muncul berulang kali pada kelompok tertentu menunjukkan satu hal yang penting. Ukuran besar adalah solusi evolusioner yang berkali-kali dipilih. Bukan karena estetika, tapi karena telah terbukti berhasil. Evolusi tidak sentimental. Jika suatu strategi evolusi dipakai berulang kali selama jutaan tahun, itu membuktikan kalau strategi tersebut memang efektif. Strategi yang kurang lebih sama juga pernah kita bahas dalam video tentang bagaimana organisme yang tidak berkerabat dekat berevolusi menjadi seperti kepiting. Evolusi adalah tentang bertahan hidup.
Bab ini hanyalah pemanasan sebelum kita membahas parade raksasa laut dalam lebih mendetail. Dan mirip island gigantism atau gigantisme pulau, fenomena gigantisme laut dalam bukanlah versi ekstrim dari dunia yang umum. Ini adalah dunia dengan aturan dan logikanya sendiri. Dan dalam logika ini, menjadi besar seringkali bukan keanehan, melainkan pilihan yang paling masuk akal. Tapi ini membuat saya berpikir, karena laut dalam belum sepenuhnya dieksplorasi manusia, jangan-jangan yang aneh bukanlah para raksasa di laut dalam. Mungkin yang aneh adalah kita, manusia. Organisme yang berukuran lebih kecil, organisme yang relatif baru di bumi, makan 3 kali sehari, lalu merasa bumi ini adalah miliknya sendiri. Sekarang kita sudah tahu bagaimana laut dalam memungkinkan tubuh raksasa untuk ada. Maka dalam bab ini, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa alam begitu konsisten melakukannya? Mengapa di tempat-tempat yang dingin, gelap, dan sunyi, evolusi berulang kali mengambil keputusan yang sama? Mengapa organisme laut dalam membesarkan tubuh, memperlambat hidup, dan mempertaruhkan segalanya pada stabilitas lingkungan? Disinilah kita bertemu dengan sebuah aturan yang namanya sering disebut, sering dipakai sembarangan, dan hampir selalu memicu debat panjang di kalangan saintis, yaitu Bergmann's Rule atau aturan Bergmann. Jika disederhanakan, aturan Bergmann menyatakan bahwa binatang cenderung memiliki ukuran tubuh lebih besar di lingkungan yang lebih dingin. Di darat, contoh ini relatif mudah dikenali. Beruang kutub berukuran lebih besar daripada beruang tropis. Rusa utara tumbuh lebih tambun daripada kerabatnya di selatan. Ini karena tubuh besar membantu menahan panas. Fenomena ini sering juga disebut sebagai polar gigantism atau gigantisme kutub, dan masih selaras dengan aturan Bergmann di mana binatang yang hidup di suhu dingin tumbuh lebih besar dari kerabatnya yang di suhu hangat. Nah, di laut dalam, aturan ini bukan hanya berlaku, tapi sangat dipegang teguh dan cenderung lebay atau dilebih-lebihkan. Laut dalam adalah dunia tanpa matahari. Tanpa matahari berarti tanpa radiasi panas. Tidak ada musim semi, tidak ada musim paceklik, tanpa musim lah pokoknya. Yang ada hanya dingin yang menusuk. Dan kedinginan ini akan turun tajam seiring kedalaman. Lalu konstan. Di kedalaman ribuan meter di bawah permukaan, suhu ini nyaris tidak berubah sepanjang tahun. Dalam dunia seperti ini, waktu seakan melambat. Metabolisme organisme menurun. Sel hidup lebih lama. Proses biologis berjalan santai. Tidak ada urgensi untuk tumbuh cepat atau bereproduksi terburu-buru. Semua seakan melambat, tapi tidak pernah benar-benar berhenti. Dan disinilah ukuran tubuh besar mulai terasa masuk akal. Disinilah aturan Bergmann terasa sangat cocok. Tubuh yang besar akan kehilangan panas lebih lambat. Rasio luas permukaan terhadap volume mengecil. Energi tidak mudah bocor ke lingkungan. Di dalam dunia yang dingin dan miskin makanan, aturan ini bukan sekedar keuntungan kecil. Ini sangat menentukan perbedaan antara bertahan hidup dan mati perlahan. Namun, suhu bukan satu-satunya aktor utama dalam drama ini. Ada satu faktor lain yang sering luput dari pembahasan populer, padahal perannya tidak kalah krusial, yaitu oksigen. Air dingin menyimpan oksigen lebih banyak daripada air hangat. Mengapa? Karena molekul air bergerak lebih lambat, sehingga oksigen tidak mudah terlepas. Akibatnya, perairan dingin, baik di laut dalam maupun di wilayah kutub, kaya akan oksigen terlarut. Kondisi ini dikenal sebagai hipotesis oksigen temperatur, di mana ada hubungan yang terbalik antara suhu dan jumlah oksigen terlarut. Semakin tinggi suhu air, semakin rendah oksigen yang terlarut, dan sebaliknya. Pada saat yang sama, organisme yang hidup di suhu dingin membutuhkan lebih sedikit oksigen, karena metabolisme mereka melambat, jantung berdetak jarang, reaksi kimia berjalan pelan. Hasilnya adalah ketidakseimbangan yang sangat menguntungkan. Pasokan oksigen besar, tapi demand atau permintaan dari tubuh relatif kecil.
Dalam kondisi seperti ini, batas fisiologis ukuran tubuh menjadi longgar. Organisme tidak lagi dibatasi oleh kemampuan sistem pernapasan untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh, sehingga ukuran tubuh dapat membesar tanpa khawatir akan risiko tercekik oleh kebutuhannya sendiri. Dan inilah alasan mengapa gigantisme bukanlah pengecualian bagi binatang yang hidup di laut dalam dan di wilayah kutub. Ini adalah hal yang lazim. Di Samudra Selatan, bahkan di perairan yang relatif dangkal, kita dapat menemukan laba-laba laut dengan rentang kaki selebar piring makan. Binatang ini bukan hasil eksperimen laboratorium yang gagal. Mereka nyata dan hidup santai, melangkah pelan di dasar laut Antartika tanpa predator yang tertarik untuk mengejarnya. Bintang laut di wilayah ini juga tidak sekedar besar. Beberapa spesies tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter dengan lengan tebal yang bergerak lambat. Spons laut juga dapat tumbuh hingga setinggi manusia dewasa, menempel pada batuan, menyaring air dingin yang kaya oksigen selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Cacing laut pun ikut membesar. Ada cacing tabung yang panjangnya beberapa meter, hidup di lingkungan dingin ekstrim, dan membuat kita yang awam bertanya-tanya, apakah ini beneran cacing atau cuma tali kapal yang tenggelam ke dasar lautan? Semua binatang yang kita anggap aneh karena jarang terlihat ini hidup di lingkungan yang lambat, stabil, dan hampir tidak berubah selama ribuan tahun. Sekali lagi, dalam dunia yang seperti ini, evolusi tidak ngebut. Evolusi berjalan santai. Tidak ada tekanan yang memaksa mereka untuk tergesa. Tidak ada bonus untuk yang paling agresif. Yang dihargai adalah efisiensi demi kehidupan jangka panjang. Untuk benar-benar memahami laut dalam, sepertinya kita perlu melakukan satu hal yang terasa tidak intuitif. Mungkin kita perlu berhenti menyebutnya laut, karena laut dalam bayangan kita adalah sesuatu yang terbuka. Laut saling terhubung. Laut adalah tempat di mana arus saling bertukar. Ikan bermigrasi bebas, dan kehidupan datang dan pergi. Laut sangat dinamis, sementara laut dalam bukan semuanya. Laut dalam lebih mirip pulau terisolasi, sulit dijangkau, jarang dikunjungi, dan yang terpenting, miskin pasokan sumber daya. Secara ekologi, pulau terisolasi adalah eksperimen alam yang berjalan tanpa henti. Tempat di mana evolusi bekerja dengan tempo yang relatif cepat dan hasil yang sering terasa ganjil. Ketika sekelompok kecil organisme terdampar di tempat terisolasi, aturan mainnya berubah. Tidak ada tetangga, tidak ada bala bantuan, tidak ada pilihan selain beradaptasi. Di pulau terisolasi, burung bisa berubah menjadi predator darat karena tidak adanya mamalia pemangsa. Reptil bisa tumbuh menjadi herbivora raksasa karena tidak ada yang memakannya. Binatang besar bisa mengecil karena makanan langka, sementara binatang kecil justru membesar karena predator menghilang. Pola ini begitu konsisten terjadi di pulau terisolasi, sehingga diberi nama aturan pulau atau island rule. Kita sudah bahas secara mendetail tentang ini di video sebelumnya. Tapi untuk merefresh ingatan kita, secara sederhana, aturan pulau menyatakan bahwa di pulau terisolasi, binatang kecil cenderung menjadi besar, dan binatang besar cenderung menjadi kecil. Bukan karena keinginan, bukan karena ambisi, tapi karena tekanan lingkungan mendorong perkembangan tubuh menuju ukuran yang paling masuk akal secara efisiensi energi. Dan disinilah laut dalam masuk ke dalam cerita. Secara fungsional, laut dalam bekerja persis seperti pulau terisolasi. Laut dalam terpisahkan dari perairan dangkal oleh tembok tak kasat mata yang berupa tekanan ekstrim, suhu rendah, dan kegelapan permanen. Perpindahan dari atas ke bawah tidak semudah berenang ke area yang lebih dalam, melainkan lompatan ekologis yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh semua binatang. Makanan di laut dalam tidak diproduksi atau diperoleh seperti di wilayah permukaan. Di laut dalam, makanan ditunggu.
Makanan apapun yang ada di laut dalam berasal dari atas. Bangkai, potongan kehidupan yang gagal bertahan di dunia bercahaya, hingga mereka. Di laut dalam tidak ada ladang subur, tidak ada panen makmur, hanya kiriman dari atas yang datang sesekali waktu. Predator besar juga jarang, bukan karena tidak ada yang ingin berburu, tapi karena biaya untuk berburu terlalu mahal. Energi yang dibakar seringkali lebih besar daripada energi yang didapat. Dalam sistem seperti ini, agresivitas adalah pemborosan energi. Pengeluaran akan lebih besar daripada pemasukan, besar pasak daripada tiang. Begitu kira-kira. Setelah kepunahan massal di akhir Cretaceous alias zaman kapur, ketika dinosaurus lenyap dan ekosistem global terguncang, laut dalam menjadi ruang kosong raksasa. Ceruk ekologis terbuka lebar, dunia yang sunyi ini menunggu penghuni barunya. Organisme dari perairan dangkal secara bertahap mulai turun. Dan dalam jangka waktu jutaan hingga puluhan juta tahun, mereka yang mampu bertahan lalu menetap. Dan seperti di pulau, begitu isolasi bekerja, evolusi mulai bereksperimen. Ukuran tubuh mengalami perubahan. Penelitian yang membandingkan gradien kedalaman laut dengan ekosistem pulau di daratan menemukan pola yang mencolok. Banyak kelompok binatang laut dalam mengikuti aturan pulau dengan kesamaan yang hampir mengejutkan. Gastropoda tertentu justru mengecil drastis. Tubuh kecil mengurangi kebutuhan energi di lingkungan miskin makanan. Sementara itu, kelompok krustasea tertentu mengambil arah sebaliknya. Mereka membesar. Isopoda raksasa adalah contoh yang paling mudah dikenali. Kerabat mereka di perairan dangkal berukuran lebih kecil, lebih lincah, karena selalu waspada. Tapi di laut dalam, perilaku waspada tidak lagi wajib. Di laut dalam, isopoda tumbuh hingga puluhan sentimeter. Tubuhnya tebal, kakinya kuat, geraknya lambat, seperti kendaraan lapis baja yang berjalan santai. Mereka bukan pemburu, mereka adalah pengais. Mereka tidak mengejar mangsa, mereka mengais sisa. Dan mereka bisa menahan lapar dalam waktu yang lama. Seperti yang tadi kita bahas, dalam dunia dengan sedikit ancaman, ukuran besar bukanlah undangan bahaya. Ia justru deklarasi efisiensi. Tubuh besar menyimpan energi lebih lama. Metabolisme bisa ditekan, pergerakan melamban, dan rasa lapar bisa ditahan. Dan ketahanan ini sangat penting. Penelitian mencatat isopoda raksasa dapat hidup tanpa makanan hingga 5 tahun. Beda jauh dengan kamu yang masih pengen ngemil setelah makan siang. Laut dalam pada akhirnya adalah pulau raksasa tanpa pantai. Sebuah dunia terisolasi yang melahirkan organisme yang tampak aneh, berlebihan, bahkan absurd bagi mata kita yang terbiasa dengan bentuk binatang di permukaan. Tapi di lingkungan mereka yang terisolasi, semua ini sepenuhnya masuk akal. Karena seperti semua pulau terisolasi, laut dalam mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Ketika dunia dibatasi, evolusi tidak mencari keindahan atau kegagahan. Evolusi mencari solusi yang paling masuk akal untuk menunjang kehidupan. Ini adalah ikon laut dalam yang paling terkenal. Colossal Squid atau cumi-cumi kolosal. Namanya aja terdengar seperti monster ciptaan Hollywood. Beratnya bisa mencapai ratusan kilogram. Mata mereka adalah yang terbesar di seluruh kerajaan binatang. Dirancang untuk menangkap cahaya sekecil apapun yang tersisa di kedalaman. Ototnya tebal, lengannya dipenuhi pengait tajam. Secara anatomi, Hollywood sepertinya tidak begitu salah menggambarkan Colossal Squid seperti mesin pembunuh di kedalaman. Tapi justru di situ ironinya. Hampir tidak ada bukti bahwa Colossal Squid adalah pemburu aktif yang agresif. Mereka tidak mengejar mangsa dengan kecepatan seperti torpedo. Mereka tidak aktif berpatroli seperti hiu putih. Mereka tidak melakukan manuver cepat. Sebaliknya,
mereka lebih sering ditemukan dalam posisi pasif, seolah-olah hanya mengambang di ruang gelap, menunggu, kadang bergerak perlahan, kadang nyaris tidak bergerak sama sekali. Ingat, karena minim makanan, organisme laut dalam harus menghemat energi sebaik mungkin. Jadi, terlepas dari gambaran Hollywood, colossal squid bukanlah predator hiperaktif. Mereka lebih seperti penjaga malam. Colossal squid adalah penunggu laut dalam, mengambang pelan, berharap makanan jatuh perlahan. Sedikit di bawah colossal squid, ada giant squid, Architeuthis dux. Ini adalah cumi raksasa yang juga lumayan terkenal di laut dalam. Panjangnya hampir sepanjang bus Transjakarta. Seperti colossal squid, matanya yang besar bukan untuk melihat warna atau detail indah, tapi untuk menangkap kilatan cahaya sekecil apapun di kegelapan total. Yang membuatnya spesial adalah tentakelnya yang sangat panjang, sehingga total panjang tubuhnya melebihi colossal squid. Selama berabad-abad, giant squid dikenal manusia hanya lewat bangkai yang terdampar dan cerita-cerita para pelaut yang takut ketika melihat mereka. Dan dulu, manusia sering tertukar dan salah membedakan antara colossal squid dan giant squid. Fakta lain yang menarik tentang giant squid adalah mereka sering digambarkan berkelahi dengan paus, khususnya paus sperma. Dan giant squid memang mangsa utama paus sperma. Bukti perkelahian ini bisa dilihat pada bekas luka seperti cakaran di sekujur tubuh paus sperma. Dalam beberapa pengamatan, giant squid sering diamati melebarkan tentakel mereka dan mengambang di laut dalam. Nah, ketika paus sperma lewat, tentakel giant squid menempel di tubuh paus, dan giant squid mengira itu adalah mangsanya dan mencoba memakannya. Tapi ternyata itu adalah paus, dan paus pun mencoba melepaskan diri dengan menggigit. Ketika menggigit, loh kok enak, maka bertumbuklah mereka. Penelitian yang dilakukan pada bangkai paus sperma mendapatkan kalau paus sperma kerap menyelam lebih dalam untuk berburu giant squid. Ini dibuktikan dengan penemuan bagian tubuh giant squid di dalam tubuh paus sperma. Para peneliti menduga kelompok paus sperma telah menemukan sistem berburu yang tepat untuk memangsa giant squid tanpa mengorbankan banyak energi. Lebih dalam lagi, kita bertemu kerabat mereka yang lebih aneh, Magna Pinna, cumi raksasa dengan sirip besar yang penampilannya membuat banyak orang yakin kalau mereka adalah alien. Tubuhnya tidak lebih besar dari colossal squid, tapi lengannya itu loh. Lengannya sangat panjang dan menjuntai bebas, seperti benangnya kangkuro. Magna Pinna melayang di kolom air. Tubuhnya tetap stabil di atas, sementara tentakelnya melambai bebas di kegelapan di bawahnya. Seperti colossal squid, Magna Pinna tidak aktif mengejar mangsa. Ia tidak menyergap, apalagi tergesa-gesa. Magna Pinna ibarat mancing mania yang lupa menarik kail pancingnya. Kail pancing dibiarkan begitu aja. Kalau ada mangsa yang terjerat, ya rezeki anak soleh. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Toh nggak ada energi juga yang terbuang. Sebisa mungkin, gerakan mereka diminimalkan. Mangsa yang terjerat biasanya adalah krustasea atau ikan kecil di kedalaman. Masih dalam kelompok cephalopoda, ada seven-armed octopus. Dari namanya, raksasa ini sudah cukup membingungkan. Karena secara teknis, gurita ini tetap punya 8 lengan, tapi satu lengannya disembunyikan, digulung rapi, dan disimpan di dalam kantong khusus. Bukan karena cacat, tapi seperti gurita pada umumnya, lengan khusus ini membawa alat reproduksi. Dan karena kesempatan bertemu pasangan sangat jarang di laut dalam, lengan penting yang mudah terlepas ini lebih baik disimpan dengan aman. Di dasar laut yang lebih ekstrim, ada zona yang dinamakan zona Hadal. Zona Hadal dinamai berdasarkan dewa Yunani, Hades. Ini adalah zona terdalam di laut yang berkisar antara 6.000 hingga 11.000 meter, di mana tekanan semakin besar dan suhu semakin dingin. Di sini, hiduplah amfipoda Hadal. Ukurannya memang jauh lebih kecil dari semua raksasa yang baru kita bahas, tapi mereka tetap menjadi raksasa di antara kerabat amfipoda.
Selain itu, perannya juga lebih besar di antara para raksasa laut dalam. Amfipoda raksasa ini adalah mesin recycle di laut dalam. Mereka akan memakan hampir apa aja yang jatuh dari dunia di atasnya. Kayu yang tenggelam, bangkai ikan, sisa paus, hingga detritus yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun jatuh perlahan dari permukaan. Amfipoda ini adalah penggerak siklus karbon yang penting di laut dalam. Mereka adalah cleaning service di dunia tanpa matahari ini. Tanpa amfipoda raksasa ini, dasar laut akan menjadi tumpukan sampah biologis. Bangkai akan menggunung, nutrisi akan terjebak, dan energi akan berhenti mengalir. Secara anatomi, mereka mungkin tidak semegah colossal squid, tidak seglamor magna pina. Tapi tanpa mereka, ekosistem laut dalam kemungkinan besar akan runtuh. Dari kerabat udang ini, kita berpindah ke kaiju raksasa dengan armor keras dan kaki panjang. Japanese spider crab sering disangka hanya hidup di perairan Jepang. Nama ilmiah mereka adalah Macrochera campheri. Mereka dinamai Japanese spider crab karena mereka pertama kali dipelajari di Jepang, bukan karena mereka hanya ditemukan di sana. Kepiting raksasa ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di kedalaman ratusan meter di perairan dingin Pasifik Barat. Mereka tidak menjelajahi samudra, tapi lebih ke spesialis wilayah, alias akamsi. Kakinya yang panjang bukan untuk berjalan jauh, melainkan untuk melangkah pelan di dasar laut tanpa membakar banyak energi. Sama seperti raksasa laut yang lain, Japanese spider crab juga jarang berburu aktif. Mereka lebih sering mengais, memakan bangkai, dan sisa organisme lain. Ukurannya yang raksasa bukanlah alat serangan, melainkan media perlindungan. Setelah menetas, mereka hidup di perairan yang lebih dangkal. Seiring pertumbuhan, ukuran tubuh membesar, dan mereka bergerak semakin dalam. Ini adalah pola klasik di laut dalam. Kecil di tempat ramai, besar di tempat sunyi. Untuk teman-teman yang menunggu saya menyebutkan paus yang lain, tentu saja, paus sudah pasti termasuk ke dalam kategori deep sea gigantism. Tapi karena kita sudah membahas tentang paus secara komplit di video yang ini, kita bahas saja organisme lain di wilayah yang gak jauh berbeda. Ini adalah hiu Greenland. Jika diukur dengan standar Hollywood, hiu ini tampak seperti kesalahan desain produksi. Mukanya nggak sangar, pergerakannya lambat, membuat kita semua bertanya, bagaimana mungkin ikan ini disebut predator? Tapi justru di situ letak asiknya. Metabolisme hiu Greenland sangat lambat, sampai beberapa individu diperkirakan dapat hidup hingga ratusan tahun. Mereka lahir, tumbuh dewasa, dan menua dalam ritme yang hampir tak terduga. Tidak ada urgensi, tidak ada target, tidak ada ambisi. Mereka tidak berburu dengan agresif. Mereka menunggu dengan tenang. Menunggu bangkai paus tenggelam. Mirip seperti kamu yang menunggu bis malam. Lama, sepi, malah kadang nggak datang. Tapi sekalinya datang, mereka akan terus makan dalam waktu yang sangat panjang. Sekali makan, mereka menyimpan cadangan energi besar. Tubuh mereka berfungsi seperti kulkas hidup. Dingin, efisien, tidak boros energi. Dengan satu sumber makanan besar, mereka bisa melintasi jarak jauh tanpa harus makan lagi dalam waktu yang sangat lama. Tapi saat kita berpikir kita sudah melihat semua bentuk keanehan di sana, laut dalam kembali mengejutkan kita. Di antara kegelapan yang sunyi, phantom jelly melayang hampir tak terdeteksi. Tubuhnya transparan, rapuh, dan seakan melayang tanpa arah. Ubur-ubur ini bukan besar dalam arti massa, tapi besar dalam bentuk. Tentakelnya menjulur sangat panjang, memperbesar area tangkap tanpa menambah biaya metabolik yang berarti. Mereka menangkap mangsa kecil tanpa menghabiskan banyak energi. Para peneliti memberi julukan gigantisme versi minimalis pada ubur-ubur ini, karena mereka memperluas bentuk, bukan memperbesar bobot. Mereka menambah jangkauan, bukan massa. Jangan lupakan giant oarfish atau ikan sabuk, ikan yang bertubuh seperti pita. Panjangnya bisa lebih dari 10 meter,
dengan sirip merah menyala, hiasan yang sepertinya terlalu mewah untuk tempat segelap ini. Mereka biasanya hanya terlihat ketika sakit, terbawa arus hingga ke permukaan, lalu menjadi bahan bakar untuk mitos dan legenda sensasional. Ikan ini sering disebut sebagai ikan kiamat, bukan karena mereka membawa bencana, tapi karena manusia hampir tidak pernah melihatnya hidup sehat. Biasanya dalam kondisi terdampar, sekarat, atau mati. Keadaan mereka yang seperti itu memicu imajinasi manusia akan hal-hal buruk yang tengah terjadi di laut dalam. Secara anatomi, oarfish atau ikan sabuk adalah ikan bertulang sejati terpanjang di dunia, dengan tubuh pipih seperti pita perak dan sirip merah menyala yang membentang dari kepala hingga ekor. Bentuk tubuh ini tidak dibuat untuk berenang cepat. Bentuk tubuh ini dibuat untuk melayang vertikal. Oarfish hidup di zona mesopelagik hingga batipelagik, ratusan meter di bawah permukaan, di mana cahaya nyaris hilang. Di sana, ikan ini berdiri tegak. Kepala mengarah ke atas, tubuh bergoyang pelan mengikuti arus, dan sirip panjang mengontrol posisi mereka. Oarfish tidak mengejar mangsa, tapi menyaringnya. Zooplankton, ubur-ubur kecil, dan krustase kecil yang hanyut ke arahnya dan disaring melalui mulut dan insangnya. Tubuhnya yang panjang dan ringan adalah solusi untuk penghematan energi. Tidak ada otot besar untuk melesat, tidak ada sirip kuat untuk manuver agresif. Oarfish memilih strategi yang paling murah, mengikuti arus, membakar kalori seminimal mungkin, dan menunggu makanan datang menghampiri. Karena hidup di kedalaman dan jarang naik ke permukaan, Oarfish telah lama dianggap sebagai makhluk mitos. Banyak legenda ular laut kemungkinan besar lahir dari pertemuan singkat dengan ikan ini. Kilatan tubuh perak raksasa yang muncul lalu menghilang tanpa penjelasan memicu imajinasi para pelaut. Dan ini sekaligus membuktikan pengetahuan kita tentang laut dalam masih sangat-sangat minim. Dari cumi-cumi raksasa, amfipoda pemakan bangkai, ubur-ubur hantu, hingga ikan pita raksasa, satu benang merah mengikat semuanya. Di laut dalam, berburu aktif seringkali tidak masuk akal karena energi yang dibakar untuk mengejar mangsa lebih besar daripada energi yang didapat. Ini adalah dunia di mana satu kesalahan kecil bisa berarti kelaparan berbulan-bulan. Ini adalah dunia yang penuh perhitungan, dunia para akuntan. Banyak raksasa memilih strategi yang tampak malas, tapi sebenarnya sangat rasional. Mereka menunggu, mengais, dan menghemat. Dan semua organisme laut dalam hidup seperti akuntan yang tahu persis setiap kalori yang mereka miliki tidak untuk dihabiskan hari ini, tapi ditabung sebagai bekal untuk bertahan hidup jauh di masa depan. Seperti halnya gigantisme pulau, gigantisme laut dalam juga bukan kesalahan evolusi. Ini adalah jawaban yang sangat masuk akal untuk dunia yang dingin, gelap, stabil, dan miskin sumber makanan. Di tempat seperti ini, ukuran tubuh yang besar bukan untuk pamer, tapi soal bertahan hidup. Tubuh besar menyimpan energi lebih lama, gerakan lambat menghemat banyak kalori. Di laut dalam, kesabaran adalah strategi. Yang paling aktif justru yang cepat mati. Yang paling diam akan lama bertahan. Masalahnya, ukuran tubuh yang besar, metabolisme lambat, dan umur panjang hanya masuk akal jika kondisi lingkungan tetap stabil. Begitu suhu naik, segalanya akan berubah. Air hangat mengandung lebih sedikit oksigen, dan ketika pasokan oksigen turun, tubuh besar mereka tidak bisa serta-merta menyesuaikan kebutuhannya. Yang tadinya keuntungan akan berubah menjadi beban. Inilah sebabnya mengapa perubahan iklim akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi para raksasa laut. Mereka tidak fleksibel dan tidak bisa beradaptasi cepat, pun tidak bisa mengecil dalam hitungan 2 atau 3 generasi. Sayangnya, evolusi tidak bekerja secepat pemanasan global. Bagi para raksasa ini, dunia yang menghangat adalah vonis kematian. Ironis,
ukuran besar yang harusnya menjadi solusi, perlahan berubah menjadi beban di dunia yang menghangat. Tubuh yang efisien di dunia yang stabil, berubah menjadi kikuk di dunia yang kacau. Kesabaran yang dulu menyelamatkan, justru akan menjadi penghambat kehidupan. Laut Dalam mengingatkan kita untuk menabung dan memperhitungkan segala pengeluaran demi keberlangsungan hidup di masa depan. Karena terbiasa hidup miskin, mereka bersabar. Karena terbiasa lapar, mereka menjadi pakar. Hidup tidak selalu konsumtif. Fokuslah pada kebutuhan esensial, bukan keinginan tak terbatas. Jika kita bisa menerapkan gaya hidup hemat dan bijak, membedakan kebutuhan versus keinginan, menghindari hasutan untuk belanja impulsif, dan mensyukuri apa yang sudah kita punya, niscaya keuangan akan lebih stabil, mental lebih sehat, dan hidup akan terasa lebih bermakna. Asik. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Alfian, Oriza Sativa, Aku Sayang Jimin Jong, Hafiz Cakap Anak Mama, Yanto Libe Ivana, Akashana, Gudang Opini, Nindya Tarigan Gagendutko, Theo Pacarmei, Hansa Penyuka Gigantisme, Shadow, Restu Mau Nikah Tomie, Ilham Fasha, Ramadan ZXC08, Juandi, Fixitan, Rahedian Son of Panca, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Eba Dereng, Badas Montagen, Papa Zayang Celei, Darwin Tamrin, Inzarov, Wingga Arya Sasra, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Dodi Saurus Saserika, Gogo Mabar, KM Pulsa Termurah, Galuh Dewirja, @it.ham_syah, idam @efor.net, idam lagi aja, hehehe, Zagus Ninwa, Ana Enzina The Animal Lover, Bang Telur Kucing Udah Punah, Billiam, Harles, Seimi istrinya Kailar, Bisno Udin, Wetri, Faiz dan Eva makan seafood, Angga dan Irfan selamanya, Kimi suka dimsum, Rosa di Family, Hanum Lukman Gazi, Salman di Ayo Mandi, Ramadan ZXC08, Nabil suaminya Kiki, dan Kiki istrinya Nabil. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.